Meskipun kondom digunakan dengan benar, ada juga kemungkinan 2% gagal. Tapi, Nona, terimalah kenyataan, kamu hamil anak kembar. Cepat pulang dan bicarakan dengan keluargamu apa yang harus dilakukan. bagaimana bisa begini? Malam itu Tuan Sheng menggunakan 1 kotak penuh. Kenapa aku masih hamil anaknya? Cepat. Ayo, kemari. Nona Xia, hari ini adalah batas waktu terakhir. Biaya operasi ibumu kapan dibayar? Sekali lagi. Aduh, kalah lagi. Jangan banyak bicara, bayar cepat. Ayah, dari mana uangmu datang ke sini? Apa kau ambil uang operasi ibu? Sudah kalah habis, jalan. Apa? Bagaimana kau bisa begitu? Itu uang yang kupinjam dengan susah payah. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa ibu. Enya, sejak perempuan sialan itu melahirkanmu, pembawa sial. Keberuntunganku makin hari makin buruk, sial. Masih minta uang untuk obati dia? Cih. Aku tak peduli, kembalikan uangku. Hari ini batas waktu terakhir. Enyah kau pergi ke samping? Hahaha, cantik kecil jangan takut, biar paman lindungi kamu. Tak kira si bangkrut bermarga Xia ini punya anak perempuan secantik ini. Hehehe. Cantik, malam ini temani kami ngobrol ya. Asalkan kau buat kami senang, utang judi ayahmu akan dihapus. Hahaha, benarkah? Tentu saja, Pak. Kalau begitu... Sepakat. Baik. Tidak. Baik, ayah, aku putrimu sendiri. Xiaoning, tolonglah ayah. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Maaf, Tuan. Tuan jarang datang. Tapi Tuan jadi melihat hal begini. Saya akan segera menanganinya. Tidak perlu. Setiap perbuatan ada balasannya. Kenapa campur tangan urusan orang lain? Baik. Terima kasih atas petunjuk Tuan. Udah cukup nontonnya. Ayo. Baik Tuan, hati-hati di jalan. Kalian jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Cantik, jangan takut, biar om-om ini sayang kamu. Tidak, lepaskan aku. Kamu ngapain? Cepat lari. Kalau kalian berani sentuh aku, hari ini aku mati di sini. Dasar anak durhaka. Gue besarin kamu lebih dari 20 tahun. Ini balasan kamu? Para bos, kalian silakan. Kalau dia berani melawan, gue bunuh dia. Jangan, ayah. Ayo dong. Jangan, lepaskan aku. Tolong, ikuti saja kami. Tolong, lepaskan aku. Lepaskan aku, tolong. Mau lari kemana? Tangkap dia. Anak durhaka, jangan lari. Aduh gawat, seluruh kota awan tahu. Tuan Sheng benci wanita. Gadis ini hari ini pasti mati. Hei dasar jalang, balik sini. Tuanku, mohon selamatkan aku. Aneh. Disentuh olehnya. Aku ternyata tidak merasa jijik. Xiaoning, kau mau lari kemana? Ada apa ini? Xiaoning ikut gue pulang, utang gue belum dibayar. Pedagang nggak ada untung yang nggak gerak. Kamu minta aku selamatkan kamu. Kamu punya apa? Asal Tuan bisa selamatkan aku akan lakukan apa saja. Misalnya, kau berani menggoda aku? Kau tahu siapa aku? Tidak tahu. Tapi aku tidak punya pilihan. Apa kau bersih? Bersih. Apa maksudmu? Hei kau siapa? Mau bawa anak perempuanku kemana? Siapa sebenarnya kau ini? Kau tidak mau hidup lagi. Lambang keluarga Kesuma. Orang itu adalah Tuan Sheng.
Orang gila ini, dia menyiksaku semalaman. Berapa lama dia menahan diri? Seluruh tubuhku sakit. Bangun. Kalau begitu sekali lagi. Tidak bisa. Tidak bisa lagi, sakit. Semua ini aku yang buat. Aku tidak bisa menahan diri terhadapnya. Maaf. Tadi malam, aku kehilangan kendali. Aku akan memberimu uang. Pergi ke rumah sakit periksa. 300 cukup? Dia ingin memutuskan hubungan denganku. Nonasya, ibumu menderita leukemia akut. Kau harus segera mengumpulkan 300.000 untuk biaya operasi. Penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi, dia. Sepertinya dia sangat kaya. Tuan, tapi bisa pinjamkan aku uang lagi? Aku pasti akan mengembalikannya. 3 juta masih kurang. Betapa konyolnya aku. Kukira dia berbeda. Lalu berapa yang kau mau? 3. Aku akan memberimu 300 lagi. Kau hanya seharga itu. Bukan. Tidak mau pinjam uang, tidak perlu menghinaku seperti ini. Sudahlah, lebih baik punya 500 daripada tidak sama sekali. Hari sudah larut, aku harus segera ke rumah sakit. Maafkan aku. Bukankah ini gadis tadi malam? Di mana wanita itu? Oh, barusan dia pergi terburu-buru. Ambil uang lalu kabur. Hebat sekali. Tuan Sheng, Ki Ageng mengatakan Tuan memiliki takdir khusus. Seumur hidup hanya bisa menyentuh satu lawan jenis. Apakah... Xianing tadi adalah jodoh Tuan. Belum pasti. Harus diamati lagi. Surat penerimaan magang grup Tayan. Akuisisi perusahaan ini dalam 3 hari. Siap. Nonasya, kondisi ibumu sangat tidak optimis. Harus segera dioperasi. Mbak perawat, di kartu ini ada 600. Boleh tolong diambil untuk biaya pengobatan ibuku? Ya, baik. Bu, tenanglah. Sesulit apapun, pasti akan kucarikan uang untuk menyelamatkan ibu. Nonasya, apa Anda salah? Kedua kartu ini tidak hanya berisi 600, tapi 6 juta. Apa? 6 juta? Aku beri kamu 300 lagi. Kamu hanya layak segitu. Ternyata yang dia katakan bukan ratus, tapi juta. Tolong biaya operasi ibu saya dibayarkan dulu. Ya, baik. Meskipun tidak tahu orang itu kenapa memberiku uang sebanyak ini, tapi yang penting penyakit ibu, terpaksa pakai uang ini dulu. Periksa lagi draftnya lalu kirim padaku. Penyakit ibu sudah ada jalannya, aku juga harus kerja keras mencari uang. Setelah tahu siapa pria malam itu, kembalikan uangnya padanya. Ning, ada apa senang sekali? Cerita dong sama kakak, biar kakak ikut senang. Pak Jang, jangan begitu. Jangan begitu, Pak Jang. Bukankah selingkuhan Pak Jang itu Kak Ro? Kenapa dengan anak magang baru ini? Sudah dekat. Xianing muda dan cantik, pria mana yang tidak suka? Dibandingkan dengannya, Kak Ro sudah tua dan lusuh. Pak Zhang, Anda terhadap anak magang baru begitu antusias? Tidak takut disalahartikan karyawan lain? Ada urusan nih, aku pergi dulu. Terima kasih. Baru masuk sudah merayu atasan, hebat ya? Aku tidak. Karena hebat, maka proposal ini harus selesai hari ini. Sebanyak ini? Mana mungkin selesai? Itu berarti masalah kemampuan kerjamu. Tayan sudah diakuisisi oleh grup kemakmuran. Sekarang jadi anak perusahaan kemakmuran. Seperti kamu yang kampungan, sama sekali tidak pantas magang. Kalau kemampuan kerja saja tidak memenuhi, tunggulah dipecat.
Presdir baru akan inspeksi. Semua turun sambut. Presdir baru, ayo turun lihat. Ayo, lihat-lihat. Halo Pak Sheng. Yang terkenal penguasa keluarga Kesuma Tuan Sheng ternyata ganteng. Dia, pria malam itu adalah Tuan Sheng. Pria malam itu adalah Tuan Kesuma. Sian dengar kamu hari ini pergi inspeksi ke perusahaan yang baru diakuisisi. Perusahaan iklan banyak gadis cantik, kan? Kalau suka segera nikahi saja, nenek sudah tidak sabar punya cicit. Nenek saya sedang kerja, nanti saja bicaranya. Sian. Semua orang bilang, Tuan Kesuma benci wanita. Setelah malam itu dia rela menghabiskan 6 juta untuk memutuskan hubungan denganku, pasti dia muak padaku. Jika aku tiba-tiba minta uangnya kembali, dia akan mengira aku ingin mengganggunya dan marah lalu memecatku. Ada apa? Kenapa akhir-akhir ini sering mual? Xianing, apa yang kamu lihat? Jangan-jangan karena kamu punya sedikit kecantikan mau menggoda Direktur Kesuma. Keturunan keluarga Kesuma itu mulia, bukan seperti kamu orang rendahan yang bisa naik pangkat. Saya saran kamu, mending simpan saja. Saudari Roro, kami sebentar lagi akan naik jadi wakil manajer. Daripada kamu bermimpi siang, lebih baik merayu kakak Roro supaya cepat jadi pegawai tetap. Demi jadi tetap demi ibu. Aku tahan. Akhirnya selesai. Rasa pusing dan mual ini datang lagi. Jangan-jangan aku hamil ya? Di sini. Maaf banget saya sobekkan satu lubang. Oh, gak apa-apa, terima kasih. Malam itu jelas pakai proteksi. Semoga tidak benar-benar hamil. Maaf, Pak Direktur. Sudah larut begini. Kenapa dia masih di kantor? Tes kehamilan. Jangan-jangan Nona Xianing hamil? Kalau ini sampai diketahui nenek, pasti dia senang setengah mati. Begini saja kamu atur pemeriksaan kesehatan semua karyawan besok, panggil beberapa dokter wanita yang ahli kandungan. Ya. Lagi. Cari tahu kenapa dia sampai larut masih lembur di kantor. Sudah cemas begitu cepat? Cabang di Myanmar. Kebetulan masih kurang 1 orang. Saya ini bukan Tuan Kesuma, saya salah Tuan Kesuma. Aku kaget setengah mati. Untung tadi dia tidak lihat yang kubeli adalah milikku. Tes kehamilannya? Sudahlah. Besok ambil cuti ke rumah sakit. Nona muda, terima kenyataan kamu hamil anak kembar. Tuan Kesuma begitu benci padaku jika tahu aku hamil. Aku dan anak ini tidak akan baik-baik saja. Dokter, tolong jadwalkan operasi aborsi. Dokter, tolong bantu saya buat janji operasi aborsi. Nona, kamu mengandung bayi kembar, risiko aborsi sangat tinggi, dan kemungkinan besar juga akan mempengaruhi kehamilan di masa depan. Apa kamu sudah yakin? Sudah yakin. Operasi dijadwalkan minggu depan. Oh iya, tadi saat memeriksa kamu saya menemukan robekan vagina tingkat sedang. Dengan intensitas separah itu kondom mudah sobek, ke depannya harus lebih hati-hati. Saya mengerti. Saya sudah meresepkan salep. Ingat dioleskan ya. Terima kasih, dokter.
Ning, kamu sudah pulang. Kebetulan perusahaan mengadakan medical check-up. Ayo kita pergi bersama. Medical check-up. Kenapa tiba-tiba? Perusahaan ganti bos karyawan juga ikut diganti kabar burung. Yang ketahuan ada masalah dalam medical check-up ini bisa jadi target PHK tua, lemah, sakit, hamil, cacat, tak ada yang luput. Hamil juga di PHK? Kalau begitu, bolehkah saya tidak ikut? Mau menghindari medical check-up. Xianing, kamu tidak punya penyakit kotor yang memalukan kan? Tidak. Dia baru datang sudah tidak sabar merayu supervisor sangat tidak puas. Entah di belakang merayu berapa banyak pria. Aku kemarin lihat dia sembunyi di toilet muntah. Mungkin saja sampai punya anak haram kamu. Xianing hamil. Biar kakak juga ikut senang. Jangan begitu, Manajer Zhang. Dari dulu aku lihat mereka saling menggoda. Apa mungkin anak Xianing adalah manajer Zhang? Pagi ini kamu. Bukankah pergi ke rumah sakit untuk check up? Keluarkan hasil pemeriksaannya, tunjukkan pada kami. Tidak boleh. Begitu bersalah, pasti ada masalah. Kalian salah paham. Ning bukan orang seperti itu, apa urusanmu? Cepat pergi. Kalau berani ikut campur lagi, aku akan pecat kamu duluan. Betul. Ambil sini. Kasih aku. Ambil sini. Itu tasku, privasiku. Ambil, lepaskan. Hamil 6 minggu monyet. Kamu benar-benar hamil anak manajer Zhang. Tidak. Aku sudah lama menemani manajer Zhang, baru bisa membujuknya untuk naikkan jabatanku. Kalau sampai dia tahu wanita murahan ini hamil, maka posisi wakil supervisor pasti jadi milik Xianing. Tidak boleh, jangan sampai dia melahirkan anak itu. Kalian berdua, tahan dia untukku. Apakah hasil pemeriksaan kesehatan Xianing belum keluar? Aku lihat dulu. Nenek, Xian, aku baru saja mengirimkan lagi padamu beberapa profil gadis-gadis bangsawan. Lihatlah. Nenek, jangan khawatir tentang urusanku. Ki Ageng, bukankah sudah kubilang, aku memiliki takdir yang istimewa. Seumur hidup hanya bisa memiliki satu wanita. Wanita lain membuatku mual jika disentuh. Kau tidak bisa hanya menunggu saja. Bagaimana jika wanita takdir itu tidak kunjung muncul? Bagaimana jika dia baru muncul saat kau berusia 50? Nenek tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Satu-satunya keinginan adalah bisa sebelum menghembuskan napas terakhir melihat cucu buyutku yang tersayang. Nenek, jangan berkata begitu. Pasti umurmu panjang. Dan cucu buyut yang kau rindukan mungkin sudah ada. Apa? Benarkah? Gadis siapa? Kau ini bocah nakal. Kenapa kau sembunyikan rapat-rapat? Dia adalah Tuan Cheng. Tidak baik. Nona Xianing tidak pergi periksa kesehatan. Dia mendapat masalah di departemen pemasaran. Apa? Kalian berdua tahan dia untukku. Apa yang mau kau lakukan? Ambilkan dari mejaku teh saffron. Saffron bisa menyebabkan kontraksi rahim. Satu teguk saja anak haram di perutnya pasti tidak akan bertahan. Xianing, teh ini melancarkan darah dan menghangatkan tubuh. Paling cocok untuk ibu hamil. Ayo, minumlah. Tidak. Guan Roru, apa salahku sebenarnya? Kenapa kau terus menyasariku? Salahkan wajahmu ini yang terlalu menonjol di masyarakat ini. Kecantikan saja adalah jalan buntu. Tidak punya uang dan latar belakang masih ingin naik pangkat. Karena kau tidak tahu diri. Bayarlah untuk ambisimu dengan harga. Aku tidak mau. Kumohon lepaskan aku. Sekarang baru minta ampun. Saat merayu manajer Zhang, kenapa tidak takut? Aku tidak merayu. Dia yang melecehkanku. Siapa yang percaya omong kosongmu? Minumlah. Berhenti! Semuanya berhenti! Semua berhenti! Xianing, kamu tidak apa-apa? Dalam 10 menit suruh Dokter Hadi datang. Baik. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Tuan Cheng melindungi orang kampung ini? Kalian mengabaikan peraturan perusahaan mengintimidasi rekan kerja di depan umum. Semua yang di sini dipecat.
Tuan Sheng bukan kami yang mengintimidasinya, tapi Xianing hidupnya tidak bermoral. Dia berkencan dengan pria liar di luar. Dia hamil di luar nikah, perutnya buncit dan menggoda atasan perusahaan ingin jalan pintas jadi tetap. Kakak Ro benar. Orang seperti dia, siapa tahu punya penyakit kelamin, bagaimana kalau menular? Benar, Tuan Sheng yang harus dipecat adalah Xianing, bukan kami. Hati yang kotor melihat semuanya kotor. Catat 3 nama mereka. Semua perusahaan di bawah Sheng Group tidak akan dipekerjakan lagi dan yang lainnya. Berani bicara lagi nasibnya sama seperti mereka. Kenapa masih diam? Seret dia keluar! Sundal, kau membuatku dipecat, aku tidak akan memaafkanmu. Hei, Aku sudah tidak sakit, sungguh tidak perlu periksa. Terima kasih. Dr. Hadi adalah dari keluarga dokter Tiongkok terkenal. Bahkan jika kamu tidak apa-apa, suruh dia meresepkan beberapa ramuan untuk menyesuaikan tubuhmu, kamu tidak rugi. Aku tidak perlu. Mereka yang punya masalah dalam pemeriksaan kesehatan ini, semua bisa menjadi sasaran PHK tua, lemah, hamil, cacat, tidak ada yang lolos. Kalau tidak khawatir ketahuan hamil dipecat oleh kapitalis jahat sepertimu, sampai ketakutan begitu? Terima kasih atas perhatian Tuan Sheng. Sungguh tidak perlu repot. Pekerjaanku belum selesai. Aku pergi kerja dulu. Ya. Apa kamu hamil anakku? Apa kamu hamil anakku? Bagaimana dia tahu? Kamu cuma seharga itu. Keturunan keluarga Kesuma itu mulia, bukan orang rendahan sepertimu yang bisa mendekati. Tuan Sheng tidak menyukaiku. Juga tidak suka anak di perutku. Lagi pula latar belakang keluarganya bukanlah sesuatu yang bisa didekati oleh orang miskin sepertiku. Aku tidak hamil. Tidak hamil. Lalu kenapa kamu grogi? Aku? Itu takut geli. Cengeng, mulutmu keras. Baik. Kalau kamu tidak hamil, ayo kita lakukan sekali lagi. Tuan Sheng, kita belum seakrab itu. Pertama canggung, kedua biasa. Karena kamu tidak hamil, jangan grogi. Tenang saja, setelah selesai, bayarannya terserah kamu. Kamu pikir aku ini apa? Aku bukan pelacur. 2 kartu ini kembalikan padamu. Di kartu masih ada 57 juta. 300.000 yang sudah terpakai akan aku usahakan kembalikan beserta bunganya. Tolong jangan perlakukan aku seperti ini lagi. Tuan Sheng, apa Nona Xia benar-benar tidak hamil? Aku tidak percaya. Periksa catatan medisnya. Baik, saya segera lakukan. Tunggu! Beritahu semua rumah sakit di Kota Awan, jangan izinkan Xianing melakukan aborsi. Jika tidak, itu berarti melawan keluarga Kesuma. Dia berkeliaran dengan pria liar di luar, hamil di luar nikah, perutnya buncit. Orang seperti dia siapa tahu punya penyakit kotor. Bayi-bayi, maafkan Mama. Mama benar-benar tidak bisa menahan kalian lebih lama. Halo dokter, saya Xianing. Bisakah operasi aborsi dimajukan? Maaf, rumah sakit kami tidak bisa melakukannya. Cari rumah sakit lain saja. Ah, masa tidak bisa? Benar-benar tidak bisa, maaf. Ini. Ada apa? Maaf, nomor poli kebidanan penuh. Dokter kandungan di rumah sakit kami libur bersama. Maaf, peralatan rumah sakit kami sedang diperbaiki. Saluran air ruang operasi tersumbat. Dokter menang lotre dan mengundurkan diri. Aduh, tidak beres. Sangat tidak beres. Dokter Dewi. Halo, Dokter Dewi. Dokter Dewi. Nona Xia, ibumu mengalami kecelakaan. Cepat ke rumah sakit. Apa? Tuan Xia, saya sarankan Anda bersikap rasional. Pasien dalam kondisi kritis sekarang. Keluar dari rumah sakit. Kapan saja bisa mengancam jiwa. Ada apa?
Nona Sia coba bujuk ayahmu. Dia memanfaatkan saat petugas medis lengah, diam-diam membawa ibumu keluar rumah sakit. Entah dibawa kemana. Biaya operasi 300.000 yang kamu bayarkan sebelumnya juga diambilnya. Apa? Ayah, uang yang dulu semuanya sudah kamu habiskan di meja judi. Kali ini aku sudah susah payah mengumpulkan uang, kamu malah mau merebutnya lagi. Apa kamu harus memaksaku sampai mati? Ning. Akhirnya mau menemuiku. Kukira kamu sudah dekat dengan Tuan Kesuma, jadi tidak mau mengakui ayah kandungmu ini. Siapa bilang aku dekat dengan Tuan Kesuma? Tidak, aku tidak. Jangan bohong padaku, sialan. Kamu lupa. Terakhir aku melihat sendiri Tuan Kesuma menggendongmu pergi. Katanya, dia juga memberimu 2 kartu hitam. Totalnya 6 juta. Mau tahu di mana ibumu, kecuali kamu memberikan uang itu padaku. Tapi, kartu itu sudah kukembalikan pada Sian. Apa? Kalau tidak percaya, kamu bisa cek semua rekening atas namaku. Aku benar-benar tidak punya uang. Kamu, dasar pecundang. Gratis tidur dengan orang. Orang besar seperti Tuan Kesuma, remahan dari sela jarinya, sudah cukup untuk orang biasa seperti kita bertahun-tahun. Dia memberimu uang, terimalah dengan penuh syukur. Jangan sok suci. Tuan Kesuma Nyonya tua, catatan medis Xianing sudah ditemukan. Benar saja, dia hamil kembar. Aduh, aku punya cicit. Lagi pula kembar. Hahaha. Bagus sekali. Ya Tuhan, sungguh membuka mata. Keluarga Kesuma turun-temurun, 19 generasi hanya 1 anak. Sian juga memiliki takdir khusus. Kukira generasi ini akan punah. Tidak disangka, malah keturunan menjadi banyak. Hahaha. Di mana Xianing sekarang? Nona Sia sekarang di rumah sakit. Rumah sakit? Apa dia mau aborsi? Aborsi? Aduh, masa iya? Itu cicit kesayanganku, buah hatiku. Nenek. Aduh. Nenek, tenanglah. Nona Sia tidak pergi aborsi. Dia pergi ke rumah sakit merawat ibunya. Oh, syukurlah. Sian, Ning mengandung anakmu. Keluarga Kesuma harus menjaganya dengan baik. Kau harus segera ke rumah sakit. Jemput dia dan bawa pulang untuk rawat kehamilan. Lalu ibunya dirawat di rumah sakit pribadi keluarga Kesuma. Tenang saja. Mengandalkan uang 6 juta Ning, aku bertaruh besar di kasino. Hutang judi menumpuk. Sekarang benar-benar tidak bisa bayar. Bagaimana ini? Hei Siatu, anakmu dan Tuan Sheng. Ada apa? Aduh, aku juga tidak tahu. Semua bilang Tuan Sheng benci wanita. Aku juga tidak jelas. Bagaimana dia bisa tertarik pada Ning. Tapi aku penasaran, bahkan Tuan Sheng yang benci wanita pun. Tidak bisa menolak wanita seperti itu. Seperti apa rasanya? Hei. Nanti kalau Tuan Sheng sudah bosan, biar kami coba juga ya. Iya, berapa? Sebutkan harganya. Nanti saja dibahas. 90.000. Sampai sekarang, hanya ini satu-satunya cara. Ah, sudahlah. Dapat anak rugi seperti kamu. Sialan aku. Ayo ikut aku temui ibumu. Ayo jangan lambat, cepat naik, cepat. Kenapa tiba-tiba merasa cemas? Berhenti. Ada apa, Tuan Sheng? Tidak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Cepat sedikit. Baik. Kenapa tidak ada orang? Tidak salah jalan kok. Ini ruang rawat Ibu Xianing. Maaf, apakah kalian teman Xianing? Iya, di mana dia? Ibu Nona Sia menderita leukemia akut. Setelah susah payah mengumpulkan biaya operasi 300.000, tapi diambil ayahnya yang judi dan memaksa ibunya keluar rumah sakit. Dia baru saja pergi dengan ayahnya. Katanya mau membawa ibunya pulang. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Kalau kalian tidak sibuk, sebaiknya ikut lihat saja. Biaya operasi 300.000. Tuan, bolehkah aku pinjam uang dulu? Aku akan bayar.
Terus, kamu butuh berapa? Tiga, kamu pikir aku ini siapa? Aku bukan perempuan murahan. Kedua kartu ini kembalikan padamu. Di kartu masih ada 5,7 juta. Gunakan 300.000. Aku akan berusaha mengembalikannya beserta bunganya. Tolong mulai sekarang jangan perlakukan aku seperti ini lagi. Baiklah bayar pada ini. Xianing bukan matre. Dia butuh uang untuk operasi ibunya. Kerahkan semua tenaga untuk mencari Xianing. Dalam 5 menit, aku ingin lokasinya. Baik. Kenapa kalian? Di mana ini? Kenapa mengikatku? Kenapa kalian mengikatku? Cantik si Xia orang tua itu sudah sepakat dengan kami. Sekali 100.000. Dia berutang 300.000 sama gua, itu artinya kamu harus temani aku 3 kali. Aku 8 kali. Ternyata dia berutang paling banyak padaku. Biarkan aku coba dulu. Jangan mimpi. Di tempat terpencil ini, bahkan burung pun nggak mau buang air di sini. Mau lari kemana? Sadarlah, kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Yang sudah di mulut mau kabur? Lepaskan aku. Kalian jangan sentuh aku. Aku hamil. Apa? Hamil. Hamil? Kalau kalian tidak percaya, cek saja tasku. Di tasku ada surat tes kehamilan. Benar-benar hamil. Jangan-jangan anaknya Tuan Sheng? Iya, anaknya Sheng Xian. Kalau kalian berani menyentuhku, dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Celaka. Kalau benar anaknya Tuan Sheng, berarti kita berani main-main dengan orang besar. Dasar bodoh. Kamu percaya omong kosong begitu? Keluarga Kesuma turun-temurun hanya punya 1 anak laki-laki. Kalau dia benar hamil anak Tuan Sheng, mana mungkin Tuan Sheng membiarkannya keluar sendirian? Karena kalian berdua tidak mau, aku jadi tidak sopan ya, tapi dia masih hamil. Kamu tahu apa justru ibu hamil ini? Itu yang lebih mantap. Cantik, biarkan paman menyayangimu. Sial. Sakit sekali gua. Ayah. Ning ayah berutang rentenir. Kalau tidak bayar lagi, mereka akan memotong tangan dan kakiku, membuangku ke luar negeri. Ayah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Anggap saja ini balas budi, setuju? Balas budi? Balas budi apa? Dari kecil sampai besar kamu cuma minum dan judi kalah, kamu pukul aku dan ibu untuk melampiaskan. Cukup. Dokter sudah bilang, keluar dari rumah sakit, dia bisa dalam bahaya kapan saja. Kalau kamu mau ibumu hidup, kamu harus nurut. Berani gigit gue kamu kesini. Lihat nanti bagaimana aku menghajar. Ning, jangan buang tenaga, nurut aja, biar tidak terlalu menderita. Hari ini bahkan dewa sekalipun datang, lepaskan aku, kamu juga tidak akan lolos. Siapa yang bisa menolongku? Jangan sentuh aku. Siapa berani menyentuhnya? Ambil semuanya. Ah, tidak. Di mana Xianing? Tadi jelas ku dengar dia bicara. Kau sembunyikan Xianing di mana? Xianing, dia... Siapa berani menyentuhnya? Kenapa Tuan Sheng datang? Apa benar Xiaoning hamil anaknya? Sheng Xian, tolong aku. Kau diam. Tenang, kalau kau berani bersuara, bersiaplah mengurus jenazah ibumu. Lepaskan aku.
Xiaoning? Xiaoning. Xiaoning. Ibu, Tuan Sheng, kedatangan Anda sungguh tidak tepat. Xiaoning tadi menjemput ibunya. Mungkin sekarang masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Oh ya. Ya. Berapa besar keberanianku tidak berani menipu Anda. Jika Anda tidak percaya, silakan cari sendiri. Tinggalkan 2 orang untuk mengawasi mereka. Yang lain ikut aku. Suara apa itu? Bu. Bu. Bu, bagaimana keadaanmu, Bu? Maaf. Semua ini karena ibu merepotkanmu. Bu, apa yang kamu katakan? Aku sudah mengumpulkan cukup uang, aku pasti akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu pasti akan sembuh. Tidak. Tidak, Xiaoning, cepat pergi. Bu, cepat pergi, Bu. Bu, bangunlah, Bu. Bu, bertahanlah sebentar lagi. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Bertahanlah. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku, Sheng Xian. Tolong aku. Tolong aku. Selamatkan anak kita. Suara apa itu? Tuan Sheng di dalam, terlalu kotor, di mana-mana ada tikus mati. Takut mengotori sepatu Anda. Ya, Xiaoning sudah lama pergi. Kami semua bisa menjadi saksi. Benar. Baik. Aku akan masuk dan melihat jika tidak ada. Aku akan percaya padamu. Sheng. Tuan Sheng. Xiaoning. Sheng Xian. Benarkah kamu? Tenang. Ini aku. Xiaoning, maaf. Maaf, aku terlambat. Ya. Darah. Xiaoning. Tolong. Ada orang. Iya. Xiaoning. Bertahanlah. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Bertahan. Bu. Nona Xia. Sekarang sudah aman. Asisten Lu. Nona Xia. Ibu Anda tidak apa-apa. Tuan Sheng telah memanggil dokter leukemia terbaik di negara ini. Tunggu sampai ibu Anda pulih lalu segera dioperasi. Sheng Xian tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengatur operasi untuk ibuku. Aku mau tanya, di mana Tuan Sheng sekarang? Aku ingin berterima kasih langsung padanya. Gis, tunggu sebentar. Tuan Sheng, Nona Xia sudah sadar. Aku tahu. Aku segera kembali. Orang terakhir yang berani padaku. Apa akibatnya? Menjawab Tuan Sheng. Dipatahkan tangan dan kakinya. Dibuang ke laut untuk makan ikan. Kalau begitu, kalian mau lakukan sendiri? Atau aku suruh orang lain bantu? Kalian mau lakukan sendiri?
Atau saya suruh orang bantu kalian? Ampun, Tuan Kesuma. Tuan Kesuma. Saya ini ayah kandung Xianing, Tuan. Demi Xianing yang sudah memberi keturunan untuk keluarga Kesuma, ampuni saya, Tuan. Saya lihat karena kamu ayahnya. Mengingat hubungan keluarga, saya ampuni nyawamu. Tapi kamu harus pergi dari sini. Kalau kamu berani kembali, saya habisi kamu. Mengerti. Terima kasih, Tuan Kesuma. Saya pergi. Saya segera pergi. Sedangkan kalian bertiga, saya orang yang beribadah pada Buddha, penuh belas kasih. Nyawa kalian tidak akan saya ambil. Terima kasih, Tuan Kesuma. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Kesuma. Tangan mana yang menyentuhnya? Potong sendiri, kalian boleh pergi. Jangan, Tuan Kesuma. Jangan, Tuan Kesuma. Saya segera kembali. Baik. Tuan Kesuma baru selesai urusan, sedang dalam perjalanan kembali. Baik, saya ke sana sekarang. Nona Xia, Nyonya tua masak sup untuk Anda. Saya disuruh ambil. Tunggu di ruang perawatan, Tuan Kesuma akan segera tiba. Baik, saya mengerti. Termasuk pertama bertemu di kasino, ini sudah ketiga kali Tuan Kesuma menyelamatkan saya. Kenapa dia selalu membantu saya? Xianing, keluar. Nah, Xianing, sudah lama aku mencarimu. Ternyata kau bersantai di rumah sakit apa? Karena terlalu banyak berbuat curang kena azab ya? Guan Roro, apa yang kau lakukan di sini? Kami semua karena ulahmu kehilangan pekerjaan, kau pergi begitu saja dan mau lepas tangan? Mana ada semudah itu? Yang memecat kalian adalah Pak Sheng. Kalau berani, cari dia dan minta keadilan. Kau... Bagus, kau tidak akan kapok sampai kena batunya, Xianing. Coba lihat, apa ini? Mustahil. Tidak, ini salah. Ini palsu, ini buatan Ai. Terus, sekarang teknologi deepfake sangat canggih. Siapa yang bisa membedakan mana yang asli? Apa yang mau kau lakukan? Tentu saja menghancurkanmu, Xianing. Begitu aku tekan kirim video ini akan muncul di halaman depan perusahaan. Grup karyawan dan grup diskusi industri. Nanti Tuan Sheng akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Dia paling benci ditipu. Menurutmu nanti apakah dia akan tetap mempertahankanmu di perusahaan? Ini pencemaran nama baik, itu melanggar hukum. Hapus video itu sekarang. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Mimpi. 3, 2. Jangan, jangan. Xianing, kau bersiaplah untuk hancur reputasimu. Apa? Gagal terkirim. Kenapa tidak ada sinyal? Siapa yang berani menyentuh anak buahku? Tuan Sheng. Tuan Sheng. Buang dia keluar dari kota awan, hancurkan file video di ponsel itu sepenuhnya. Dia dan juga manajer Zhang itu blacklist permanen di industri ini. Baik. Tuan Sheng, kumohon, beri saya ampun, berikan saya kesempatan hidup, Tuan Sheng. Tuan Sheng pergi. Kaget ya? Tidak. Nenek tahu kondisi tubuhmu tidak enak, khusus memasak sup untukmu. Kamu minum sedikit untuk menenangkan diri. Jadi terima. Xianing, ayo kita menikah. Menikah? Pak Sheng, apa Anda salah paham? Salah paham aku. Xianing, soal kehamilanmu. Mau sembunyikan dari aku sampai kapan? Kamu. Aku. Kamu sudah tahu ya? Kamu berniat bahwa anakku tidak menikah denganku. Mau menikah dengan siapa lagi? Tapi aku keluargaku. Masih ragu dia sungguh tidak mau menikah denganku? Sakit. Xianing, kamu mau bawa anakku menikah dengan pria lain. Kecuali aku mati. Dia kayak anjing ya, sakit banget. Maaf ya, aku tidak sengaja. Maaf sudah menyakitimu. Sudah 26 tahun hidup tenang tanpa nafsu, tapi di hadapannya aku terus kehilangan kendali.
Ki Ageng, orang yang ditakdirkan yang Anda maksud saat dia muncul, apa tanda-tandanya? Kemana hati tertuju, ke situ tubuh pergi. Saat dia muncul, Tuan pasti akan merasakannya. Apa ini yang disebut sebagai firasat oleh Ki Ageng? Sepertinya aku harus mencari waktu untuk pergi ke kuil cahaya suci lagi. Xianing, keluarga Kesuma tidak punya anak di luar nikah, apalagi membiarkan darah daging terbuang. Jika kamu benar-benar khawatir, kita bisa coba nikah dulu selama setahun. Lahirkan dulu anaknya, lalu putuskan apakah pernikahan ini akan dilanjutkan. Perjanjian pranikah Xianing, setelah bayi lahir kita putuskan apakah pernikahan berlanjut. Baik. Bukannya kata orang kamu misogini, dan katanya kamu tidak akan pernah menikah. Oh, ternyata dia khawatir soal itu. Aku punya nasib khusus terhadap kebanyakan wanita, aku punya penolakan fisik, jadi aku terpaksa melakukan ini. Ternyata begitu. Xianing, kamu menikah denganku bisa dapat 1 miliar tunai dan 20% saham grup kemakmuran. Sementara itu, aku juga akan membentuk tim ahli leukemia paling profesional mengawasi penyakit ibumu sepenuhnya. Asal tanda tangan perjanjian penyakit ibu, tidak perlu khawatir, Tuan Sheng pasti jadi ayah yang bertanggung jawab. 2 anak lahir di keluarga Kesuma. Ibarat lahir langsung di Roma, aku juga dapat 1 miliar, sisa hidupku bisa santai, sepertinya tidak rugi. Bagaimana kalau aku tanda tangan saja? Baik, kamu berkemas kita ke kantor catatan sipil. Sekarang, sudah larut, kantor sudah tutup. Jangan khawatir, ikut aku. Aku benar-benar menikah mendadak begitu saja. Nikah kilat sudahlah, apalagi dengan Sheng Xian, idaman semua cewek kota awan bersama pujaan hati. Perasaan ini nggak nyata banget. Kamu senang sampai linglung, matamu sampai nggak berkedip. Enggak kok. Oke, karena kamu mati semalaman. Besok pindah tinggal bersamaku. Tinggal bersama? Pak Sheng, kita hanya menikah kontrak. Itu kurang baik kan? Kita suami istri sah. Sekarang kamu nyonya muda keluarga Kesuma. Dan anak dalam perutmu adalah pewaris masa depan keluarga Kesuma. Dengan statusmu yang seperti ini, masa harus tinggal di kontrakan? Ternyata dia hanya demi anak. Pak Sheng memang sangat mementingkan keturunan. Baiklah. Ini bukan rumah dong, ini istana kali. Nyonya muda. Astaga. Kamu sudah hampir jadi ibu, kenapa masih ceroboh? Aku... Meski begitu lumayan imut. Aku akan lebih hati-hati. Cepat lepaskan aku, banyak orang lihat. Sudah merona? Kedepannya masih banyak yang bikin malu. Kamu. Mulutmu kotor. Dia baca kitab Buddha apa? Ning-ning yang manis. Menantu cucu kesayanganku. Ning-ning. Cucu menantuku tersayang, baru masuk sudah langsung dipeluk. Pasangan ini benar-benar mesra, muda itu indah ya. Lihat, coba lihat, manis dan cantik sekali. Dia juga gadis yang berbakti, sisian ini sungguh beruntung. Ini nenekku. Halo nenek. Baik, baik sayang, kau mengandung darah daging keluarga Kesuma. Berarti kau pahlawan keluarga Kesuma. Di kartu ini ada 300 juta, pakai saja seenaknya. 300 juta aku tidak bisa terima. Ah, ambil saja. Tidak, tidak. Aku benar-benar tidak bisa. Ini hadiah dari nenek, kau harus terima. Aku tidak mau. Ayo, terimalah. Aku tidak mau, kalau tidak, nenek akan sedih. Kalau begitu, terima kasih ya nenek. Sayang, coba lihat. Ini yang nenek carikan untukmu, tim ahli pendamping persalinan. Selamat siang, Nyonya Muda. Lihat, yang ini adalah ahli terkemuka spesialis kandungan. Dia akan menangani seluruh pemeriksaan kehamilan dan panduan kesehatanmu. Sedangkan yang satu ini, ahli gizi pribadi. Dia akan menyesuaikan dengan kondisi tubuhmu, reaksi kehamilan, dan menyusun menu sehari. 2 orang ini adalah perawat ibu dan bayi yang terlatih secara ketat, bergiliran 24 jam, dan juga perawat pengobatan tradisional, guru stimulasi janin, psikolog kehamilan. Bukankah ini sedikit berlebihan?
Ini terlalu berlebihan, astaga. Tidak berlebihan. Istri dan anakku Xian Kesuma. Tentu semuanya harus yang terbaik. Bayi-bayi. Ibu ikut senang karena kalian. Ya, Dak, sayang. Dan ini Mbak Sumi. Dia sudah bersamaku selama 30 tahun. Paling bisa dipercaya. Selanjutnya, biarkan dia merawatmu secara langsung. Halo Mbak Sumi, tolong jaga saya. Halo Nyonya Muda. Perempuan liar dari mana? Pantaskah masuk ke keluarga Kesuma? Nenek, makan siang sudah siap. Sayang, kamu pasti lapar kan? Ayo kita makan. Baik. Nona Yu, ada masalah besar. Tuan Muda membawa seorang wanita hamil pulang dan menyewa satu tim ahli persalinan Untuk merawatnya di keluarga Kesuma. Apa? Mustahil. Bodoh. Kamu bisa bikin kuku atau tidak? Cepat pergi dari sini. Maaf Nona Yu, maaf. Katanya Tuan Xing benci wanita, sampai mual kalau menyentuh wanita. Sudah kucoba segala cara menggoda tapi gagal. Perempuan murahan ini, bagaimana bisa dia hamil? Mbak Sumi, dengar anakmu di grup You. Bekerja dengan baik ya. Akhir-akhir ini, kami kekurangan satu posisi manajer proyek. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan merekomendasikannya. Nona, keluarga kami setia dan tulus. Apapun yang Nona perintahkan, siap kami laksanakan. Baik. Aku tak peduli cara apa yang kau gunakan. Jangan biarkan perempuan jalang itu melahirkan anak itu. Kemari bebaring. Benar-benar harus tidur satu ranjang, padahal masih banyak kamar kosong. Ning, suami istri sah. Kenapa rasanya seperti jatuh ke lubang serigala? Tidak boleh. Kata dokter 3 bulan pertama tidak boleh. Tidak boleh, kata dokter. 3 bulan pertama tidak boleh. Mengoleskan minyak anti stretch mark untukmu. Kamu mikir apa? Maaf ya. Mas Cheng benar-benar baik. Kalau bisa dicintai dengan tulus olehnya, pasti akan sangat bahagia. Selain mual karena hamil, ada yang tidak enak badan lainnya? Aku di sini agak nyeri. Apa kamu sedang menggoda aku? Bukan, kamu tanya, aku jawab apa adanya. Xianing, untuk hari ini selesai. Aku tidak tahu kenapa tubuhmu sangat menarik bagiku. Tapi demi kamu dan bayi, aku akan berusaha menahan diri. Tapi kamu juga harus berhati-hati sedikit. Maaf. Sudah, tidak apa. Tidurlah. Mas Cheng, kamu Jangan bergerak. tidur. Bukan begitu, Mas Cheng. Kamu memeluk terlalu erat. Aku tidak bisa tidur. Aku sudah memberimu kesempatan karena tidak patuh. Sekarang kamu harus menerima hukuman. Tenang saja. Aku akan melakukannya dengan lembut. Tulangku rasanya mau hancur. Dia terlalu keterlaluan. Apa ini? Aku pergi ke kuil cahaya suci. Cepat kembali. Kalau sudah bangun, ingat makan sarapan. Suamimu. Aku memang agak lapar. Turun ke bawah cari makanan. Mbak Sumi, selamat pagi.
Masih ada sarapan? Nyonya tua dan tuan muda sudah pergi sejak pagi. Seorang miskin yang naik posisi karena hamil, tidur sampai siang. Merasa dirinya sudah jadi nyonya muda. Pantas saja dari kampung, tidak tahu sopan santun sama sekali. Hei kamu. Ternyata keramahannya kemarin hanya pura-pura. Kehidupan keluarga kaya memang tidak mudah. Maaf ya, aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Aku lebih baik masak sendiri di dapur. Selagi Nyonya tua dan tuan muda tidak ada, aku harus segera menyelesaikan tugas yang diberikan Nona Yu. Berhenti. Keluarga Kesuma tidak seperti keluarga biasa. Kalau kamu benar-benar ingin tinggal di sini, mulai hari ini, kamu harus belajar tata krama dariku dengan baik. Mengerti? Mbah Sumi adalah kepercayaan Nyonya tua. Apakah itu keinginan Nyonya tua? Mengerti. Pakai ini, ikuti aku. Nenek setiap malam harus minum bubur. Untuk mendapatkan persetujuan beliau, memasak buburnya harus jago. Ini semua bahan untuk membuat bubur. Kamu harus mengolah ini sendiri. Belut, lobster, abalon, semuanya diolah bahan yang sangat merepotkan. Nenek sudah tua, sering makan seafood tidak baik untuk pencernaan. Pasti Mbak Sumi sengaja datang untuk menyiksaku. Kenapa diam saja? Ayo cepat kerja. Ya kerja aja. Ibu badan lemah, ayah brengsek tidak pernah peduli rumah. Makanan di rumah selalu aku yang masak. Masa aku nggak bisa menghadapi beberapa baskom bahan? Kerja yang baik, jangan malas. Sebentar lagi aku akan periksa semua. Setelah kerja selesai, tergelincir di tangga yang licin ini, anak haram di perut wanita jalang itu pasti tidak akan bertahan. Guru. Kalau saya, akhir-akhir ini bertemu dengan seorang gadis. Ini adalah data kelahirannya. Coba lihat, apakah dia orang yang ditakdirkan? Kemungkinan besar. Tuan kamu terhadap gadis itu. Apakah ada perasaan istimewa? Aku saat pertama melihatnya merasa akrab, entah kenapa saat bersamanya tidak bisa menahan ingin dekat dengannya. Tepat sekali. Kalian memiliki jodoh di kehidupan sebelumnya. Berlanjut hingga kehidupan ini, jagalah baik-baik. Benarkah? Bagus sekali, Xianing kamu. Sungguh bagus sekali. Ada satu hal lagi yang harus diingatkan. Melihat dari 8 karakter kelahirannya semasa kecil, banyak bencana tubuhnya pasti lemah. Selama kehamilan harus dirawat dengan baik, tidak boleh melakukan pekerjaan berat, apalagi terbentur. Jika terjadi sesuatu, sulit untuk hamil lagi. Apakah Nyonya sudah bangun? Pak Sheng. Yi, ini adalah rekaman yang Anda perintahkan untuk dipasang di rumah tadi malam, lihat sendiri saja. Kerja yang baik, jangan malas. Cari mati. Cepat pulang. Baik. Apa bisa begini? Nona Yu, tenang saja. Keluarga Kesuma tidak punya CCTV. Nanti aku bersihkan minyak di lantai. Aku bilang dia, Xianing yang jatuh sendiri dari tangga. Siapa yang tahu, iya kan? Baik, aku percaya kali ini saja. Setelah ini berhasil, anakmu langsung naik jabatan. Terima kasih Nona Yu. Nanti aku kasih kamu tempat yang bisa lihat seluruh ruang tamu keluarga Kesuma. Sebuah pertunjukan seru akan segera dimulai. Kamu tunggu saja. Kenapa belum selesai? Lambat sekali. Sebentar. Sudahlah, ikut aku ke atas dulu. Oh, baik. Xianing. Sheng Xian. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aduh, ada apa? Biasanya Tuan Muda pergi ke kuil cahaya suci, biasanya menghabiskan seharian di sana. Kenapa kali ini pulang cepat sekali? Beginikah caramu melayani orang? Tuan Muda, saya tidak bersalah. Nyonya Muda, dia sendiri yang mau memasak bubur untuk nenek. Saya sudah menasihatinya. Dia sendiri tidak mau dengar. Hei Tuan Muda. Aduh. Tuan Muda, saya tidak bersalah. Mbak Sumi, kamu sendiri bodoh.
Kamu pikir semua orang sama bodohnya dengan kamu? Biarkan aku memberitahumu. Tadi malam, villa dipasang semalam puluhan kamera pengawas. Semua perbuatanmu terekam semuanya. Buktinya kuat. Kamu masih mau mengelak? Apa? Mbah Sumi percobaan pembunuhan. Buktinya jelas. Bawa ke kantor polisi. Baik, Tuan. Tuan muda, nyonya muda, ampuni saya. Mbah Sumi adalah orangnya nenek. Saya salah. Apakah ini tidak baik? Dia berani menyakitimu. Siapapun dia akan dipenjara seumur hidup. Bawa dia, baik. Tuan muda, saya salah. Bagaimana bisa luka parah begini? Tidak apa-apa. Aku tidak sakit. Xianing, kamu ingat jadi wanita aku. Jangan menyusahkan diri sendiri, jangan menyenangkan siapapun kalau nanti ada yang ganggu kamu. Beritahu aku, kamu harus tahu memanfaatkan situasi. Suami memang digunakan seperti ini, paham? Sheng Xian. Terima kasih kamu selalu muncul saat aku paling membutuhkan. Kamu panggil aku apa tadi? Direktur Sheng. Tuan Sheng. Suami. Baru seperti itu dong. Tapi hanya ucapan terima kasih saja tidak cukup. Bajingan. Bajingan. Rubah betina. Ayah, aku mau bekerja di grup Tayan. Kenapa tiba-tiba mau ke sana? Ku dengar ada rubah betina kecil sedang menggoda Tuan Sheng. Aku mau menemuinya sendiri. Baiklah, aku akan atur. Bajingan, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membuatmu baik-baik saja. Sudah malam begini masih belum tidur. Sebentar lagi harus kembali ke kantorku dengar bulan depan perusahaan ada rapat tender yang sangat penting. Aku juga ingin menyumbang proposal, siapa tahu terpilih. Wah, proposal ini lumayan. Klien ini adalah perusahaan properti yang baru-baru ini sedang naik daun. Perusahaan properti yang sudah go public. Kebutuhannya yaitu untuk mempromosikan proyek perumahan barunya. Proposalku ini, baik dari segi kelayakan, pengendalian biaya maupun kreativitas, semuanya tepat memenuhi kebutuhan, pasti bisa memenangkan tender. Benarkah? Tentu saja. Tapi, keputusanmu tidak berlaku, harus disukai klien. Klien akan menyukainya. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu saja. Baiklah, sudah larut malam, cepatlah istirahat. Kalau begitu aku mandi dulu. Tangannya terluka, bagaimana mandinya? Tidak apa-apa, aku akan hati-hati sendiri. Biarkan aku yang membantumu mandi. Apa katamu? Aku bilang, suami akan membantumu mandi. Tidak usah. Sheng Xian, turunkan aku. Sekalian memijat bagian yang bengkak dan sakit. Tidak usah, sungguh tidak usah. Tuan Sheng Nyonya sudah sampai di kantor. Nanti kalau tidak ada orang, aku turun duluan. 10 menit lagi kamu turun, ya jangan sampai ada yang lihat kita bersama. Kenapa? Kamu malu sama aku? Bukan, bagaimanapun kamu adalah bosku. Kalau orang tahu hubungan kita nanti di kantor, apa aku bisa tenang? Aku cuma mau kerja yang baik saja. Baiklah. Tapi, aku harus meninggalkan tanda. Aku tidak mau kamu diincar laki-laki lain. Tanda apa? Dasar anjing, gigitnya keras banget. Xiaoning, selamat datang kembali. Kenapa bibirmu bengkak? Nggak apa-apa, tadi sebelum berangkat digigit anjing.
Jujur aja, apa kamu punya pacar? Cepat cerita. Enggak. Ayo. Hentikan dulu pekerjaan kalian. Perkenalkan ini supervisor baru departemen kita, Yu Wei. Kita sambut dengan tepuk tangan. Halo semuanya, saya Yu Wei. Kamu dengar belum? Supervisor baru kita ini latar belakangnya tidak sederhana. Latar belakang apa? Rahayu Yuwei, tapi dia putri bungsu asli. Keluarga Rahayu di Kota Awan, posisinya hanya di bawah keluarga Kesuma. Sebelumnya sudah ada media yang melaporkan, kedua keluarga mungkin akan menjalin pernikahan. Sekarang dia sengaja datang ke sini bergabung dengan grup makmur Sentosa. Mungkin sudah dekat dengan Pak Sheng untuk pernikahan. Selamat datang, manajer Rahayu. Ternyata Sheng Xian sudah lama punya calon istri. Dan putri dari keluarga kaya yang cantik ini. Jika aku tidak hamil di luar rencana, mungkin mereka sudah menikah. Saatnya makan siang. Ayo kita makan di tempat yang dulu. Ayo. Makan siang sudah sampai, ayo kita makan bersama di kantorku. Aku makan di kantin saja. Ini khusus dibuat untukmu makanan bergizi untuk kehamilan. Kalau begitu aku kesana sekarang. Lina Wijaya mau ke kantin atau tidak? Xiaoning, kami mau pergi makan, kamu mau ikut? Aku tidak jadi, kalian pergilah. Rahasia banget janjian dengan pacar ya? Bukan. Sudah, aku tidak menggodamu lagi, aku pergi makan ya, ayo. Kamu datang. Kenapa kamu? Siang saya baru mulai bekerja hari ini. Saya sengaja datang untuk menyapa kamu. Yu Wei. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Memasukkanmu ke grup makmur Sentosa itu atas permintaan langsung Paman Yu. Aku melakukannya demi hubungan keluarga lama, kita terpaksa setuju. Tapi sebaiknya kamu tahan temperamen putri manjamu. Jika aku tahu kau berbuat seenaknya di kantor, aku akan segera memecatmu. Xian, bagaimana kau bisa berkata seperti itu padaku? Aku melakukan ini semua demi kamu, aku. Jangan mendekat. Setiap kau dekat, aku merasa muak. Apa yang kurang dari diriku hingga kau berkata seperti itu untuk menghinaku? Xian, bicaralah. Ada apa hari ini? Tuan Sheng paling benci disentuh orang. Sepertinya dia dengan supervisor Yu, hubungan mereka memang istimewa. Ini dia si rubah kecil. Memang lumayan cantik. Sayang asal-usulnya rendah. Keluarga Kesuma tidak akan membiarkan orang seperti itu naik jabatan. Keluar! Oh. Bukan kamu. Kau keluar! Xian. Xianing, kamu tunggu saja aku, kita masih punya banyak waktu. Kemari. Sheng Xian, apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu, benar. Hanya dia yang bisa membuatku tenang. Keluarga Kesuma dan keluarga Rahayu adalah teman lama. Jadi saya dan Yu Wei sudah kenal sejak kecil. Selain itu kami tidak memiliki hubungan apapun. Bahkan tidak bisa disebut teman. Kenapa dia menjelaskan semua ini padaku? Kenapa diam? Cemburu? Tidak, aku tidak. Acara penilaian akan segera dimulai. Kenapa Xianing belum datang? Kenapa dia bisa berdiam di kantor Xian begitu lama? Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Sudah jam 2, kenapa kamu tidak membangunkan aku? Ngantuk saat hamil itu wajar, kamu tidur lagi aja. Tidak bisa, aku ada rapat penting siang ini, harus hadir. Properti kemakmuran baru-baru ini promosi perumahan baru adalah perusahaan, proyek terpenting kuartal ini. Jadi, rapat kita hari ini adalah untuk memilih dari proposal internal satu yang terbaik. Proposal terbaik untuk dirinci dan diikutkan tender. Aku. Maaf, aku terlambat.
Kamu, karyawan baru yang baru masuk, berani-beraninya kamu membuat perusahaan yang begitu banyak eksekutif menunggu kamu seorang? Maaf banget ya. Masa kamu pikir hamil anak Xian bisa bertindak seenaknya? Hari ini akan membuat kamu sadar akan posisimu. Kalau minta maaf berguna? Buat apa peraturan perusahaan? Sekarang atas nama manajer mencabut kualifikasi pencalonanmu. Apa? Usir dia keluar. Manajer you, rencana ini kubuat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kesempatan lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Jangan buang waktu semua orang. Beri aku satu kesempatan lagi. Xian. Direktur Sheng. Kamu tidak apa-apa. Rapat level seperti ini, masa Xian mau datang? Apa dia begitu tidak tega, si rubah kecil ini diperlakukan tidak adil? Semuanya duduk. Terlambat sedikit saja langsung dicabut kualifikasinya. Perusahaan punya aturan seperti ini. Kenapa aku tidak tahu? Manajer Yu, kalau aku lihat kamu menyalahgunakan wewenang lagi, kamu bisa pergi. Direktur Sheng, aku juga khawatir buang-buang waktu semua orang. Seperti Xianing ini, sikap malas dan tidak produktif, bahkan jika diberi waktu, apa dia bisa menghasilkan rencana yang bagus? Xianing tidak malas dan tidak produktif. Dia terlambat karena aku. Apa? Apa hubungan dia dengan Direktur Sheng? Ada apa dengan Sheng Xian? Buat apa bicara begitu? Saya yang memanggilnya ke kantor siang ini untuk membahas pekerjaan, makanya dia terlambat. Manajer Yu, apa Anda mau memecat saya? Maaf, saya yang tidak teliti. Duduklah. Manajer Yu, ayo rapat. Lanjutkan. Tipe unit ini adalah produk bestseller kami, tinggal 3 unit lagi. Menurut saya sebaiknya lebih menonjolkan lokasi properti kemakmuran. Dengan pemisahan jalur kendaraan dan pejalan kaki serta peningkatan lingkungan hijau. Cara bicara seperti ini dapat lebih baik mendorong penjualan rumah. Bagus sekali semua presentasi tadi. Sekarang yang terakhir, Xianing, giliranmu. Silakan maju. Melihat karakteristik proyek ini, saya menyusun rencana promosi yang disebut Program Rumah Pemuda Kota sebagai rencana promosi. Langsung menyasar titik sakit anak muda masa kini, terutama seputar skema transportasi, cicilan, dan bus. Itulah seluruh isi rencana saya. Terima kasih semuanya. Silakan lakukan pemungutan suara. Daftarku udah diumumkan. Nah, rencana tender grup Tayan kita pakai versi Xianing ini. Tidak ada keberatan? Manajer Yu, Tidak ada. kalau begitu sudah diputuskan. Kerja bagus. Bukannya Direktur Sheng misoginis, kenapa dia mendekati Xianing? Direktur Sheng tidak pernah berhubungan dengan karyawan biasa, tapi dia memanggil Xianing sendirian ke kantor. Mungkin ada sesuatu di antara mereka? Tidak bisa membuat rencana yang baik, masih punya waktu untuk bergosip, cepat kembali bekerja. Cepat pergi! Kukira Xian adalah seorang biksu sejati yang bersih dari segala hawa nafsu. Ternyata dia juga bisa jatuh cinta. Kalau begitu, orang yang dicintainya kenapa tidak bisa aku pasti akan merebutnya kembali. Selidiki. Siapa bos di balik properti kemakmuran? Meskipun rencananya terpilih, lalu bagaimana? Xianing, dalam tender aku pasti akan memberimu kejutan besar. Ning. Soal rapat beberapa hari lalu, kami sudah dengar Direktur Sheng. Kenapa dia membelamu? Iya, jangan-jangan kamu dan Direktur Sheng punya hubungan khusus? Loh, mana mungkin? Aku tunggu kamu di depan kantor. Pulang bersama. Saya lembur untuk merevisi proposal. Kamu pulang saja duluan. Ada apa? Nyonya lembur lagi malam ini. Lalu supir dan Houghton yang Bapak masak sendiri, bagaimana? Saya antar ke atas untuknya. Memasak sup sendiri? Udah main kantor makanan sendiri? Udah tidak pernah menyangkai Mas Sheng setelah menikah ternyata serajin ini.
Pak Sheng cukup puas dengan proposal saya. Dan itu saja, dia menghargai bakat, murni menghargai bakat. Benarkah orang sebesar Pak Sheng sampai turun tangan sendiri untuk membimbing karyawan kecil? Apakah Pak Sheng seramah itu? Tentu saja, dia orangnya baik. Dia memujiku. Berarti selama aku bekerja keras, aku juga punya kesempatan untuk dibimbing langsung oleh Pak Sheng. Sekarang kelihatannya, gosip bahwa Pak Sheng misoginis itu palsu. Gosipnya dengan Yu Yue juga tidak tampak nyata. Dan tidak aku ada hubungannya denganmu. Jadi maksudnya, Pak Sheng sekarang lajang. Aku masih punya kesempatan. Mungkin begitu. Ning Ning. Lain kali kalau Pak Sheng diskusi proposal lagi denganmu, bisakah kamu menyelidiki untukku kesukaannya? Aku tidak takut bilang padamu, aku sudah lama diam-diam menyukai Pak Sheng. Aku juga. Ini... Kalau tidak setuju, ya mereka pasti tidak akan melepaskanku. Baik. Bagus sekali. Istri orang lain pasti ingin setiap hari memeriksa. Dia malah ingin membantu orang lain merebut suaminya sendiri. Terima kasih banyak ya. Sedang ngobrol apa? Kenapa dia datang? Bukankah disuruh pulang duluan? Pak Sheng sudah malam begini, kenapa Bapak masih di kantor? Pak Sheng saya juga ingin maju, Pak bimbing saya juga dong, Pak. Berhenti. Pak Sheng. Lihat baik-baik. Saya sudah menikah. Apa? Mana mungkin kalau Bapak sudah menikah, pasti jadi berita besar di kota awan. Masa tidak ada yang tahu? Itu karena istri saya orangnya rendah hati, tapi kalian tidak percaya bisa saya tunjukkan. Hei, Pak Sheng, saya punya satu proposal, ada bug yang sangat besar, perlu dibahas lebih dalam dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Boleh. Kalian pergi dulu saja. Lain kali kalau ada tindakan keterlaluan seperti ini, saya akan pecat. Baik. Aku kaget banget proposalku susah payah terpilih. Kalau sekarang orang kantor tahu, entah akan ada berapa banyak gosip yang tidak enak kamu. Mau apa ini di kantor loh? Kamu tadi bilang ada satu proyek mau dibahas lebih dalam dengan saya? Aku hanya... Hanya apa? Xianing, aku bisa janji tidak mempublikasikan hubungan kita, tapi kamu tidak boleh begitu besar hati kan? Membantu orang lain cari tahu hobi suami? Dia dengar semuanya, dia ini sedang marah. Aku tahu salah. Sudahlah, siapa yang menyuruhku punya dirimu yang anak kecil tidak tahu terima kasih. Ini aku masak untukmu. Sup hao dan pir bisa bantu redakan mual kehamilan. Setelah minum, ikut aku pulang ya. Tender properti kemakmuran itu ditunda seminggu, jadi tidak perlu buru-buru buat rencana. Ditunda seminggu? Bagaimana kamu tahu? Bosnya temanku. Ya. Cepat minum. Umumkan bahwa tender ditunda seminggu. Siap. Omong-omong Pak Sheng, ku dengar Nona Yu akhir-akhir ini terus mencari tahu bos di balik properti kemakmuran. Hal ini mau bagaimana ditangani? Apakah perlu memberitahunya bahwa kemakmuran sebenarnya didirikan oleh Anda? Yu Yue ini mau main trik apa lagi? Aku tahu, jangan pedulikan dia. Aku sudah kenyang. Masih banyak sisa. Kalau begitu, ayo pulang. Turunkan aku. Ini kantor. Bagaimana kalau ada yang melihat aku hamil bukan lumpuh? Tidak boleh. Sekarang harus jaga tenaga. Nanti di rumah masih ada kerjaan. Kamu mesum. Turunkan aku, cepat. Turunkan aku. Hei, Nian Bai, gadis yang digendong itu, apakah dulu di sekolah, Xianing yang selalu menempel padamu? Sepertinya memang Ning Ning. Ayo. Kalau begitu, aku tidak bisa. Kakak Wen, ini jimat keberuntungan yang kubordir sendiri, untukmu. Terima kasih. Hei Nian Bai, Xianing ini cantik sekali dan setiap hari menempel padamu. Apa kau tidak tertarik? Cantik sih cantik, sayang latar belakangnya terlalu rendah. Sama sekali tidak sepadan dengan Tuan Wen kedua. Benar kan, Nian Bai? Tidak sepadan secara status, meskipun dipaksakan bersama. Apa hasil baik yang bisa didapat
2 tahun tidak bertemu. Dia lebih cantik dari sebelumnya. Dulu yang suka ikut-ikutan. Sekarang jadi secantik ini. Dan naik mobil mewah mahal banget. Gimana, menyesal nggak? Kamu terlalu banyak ikut campur. Hei, cuma bercanda kok malah marah sih. Pak Sheng, kamu beli berlian pink ini dengan harga mahal. Juga mengundang pengrajin kelas dunia untuk membuat cincin berlian custom secara cepat. Pasti kamu mau melamar istri, kan? Kalau bukan karena aku. Dia juga tidak akan menderita hamil di usia muda, untungnya hidup itu panjang. Aku bisa perlahan menebusnya. Aku sudah tanya nenek, katanya perempuan suka yang seremonial. Kalau begitu, mulai dari melamar dia. Nyonya, jika tahu niat Anda, pasti akan sangat terharu. Hanya saya. Entah dia mau apa enggak, beneran agak gugup. Datang pas waktu makan. Aku datang. Oh. Dapur ngirim sup iga cuci tangan dulu. Baik. Pertama kali lihat Sheng Xian tampak gugup. Tadi dia mau menyembunyikan apakah itu cincin? Kalian dengar belum? Sepertinya Direktur Sheng sudah menikah. Benarkah? Entah siapa yang seberuntung itu bisa menikah dengan Direktur Sheng, pria sempurna itu. Menurutku, yang paling mungkin adalah Supervisor Yu, kan? Hari ini ulang tahun Supervisor Yu. Aku lihat dia berdandan cantik sekali lalu pergi. Mungkin dia kencan dengan Direktur Sheng. Sepertinya tak ya. Direktur Sheng dan Supervisor Yu bukannya hubungan mereka buruk? Apa yang kamu tahu? Ini namanya menjaga jarak. Ning Ning. Kau kan Direktur Sheng yang jadi prioritas pembinaan. Kau tahu tidak siapa misteri pernikahan rahasianya? Apa itu Supervisor Yu? Aku juga tidak tahu. Baiklah. Sungguh, menurutku memang dia. Kalau bukan dia, siapa lagi? Serius? Lagi pula dia di perusahaan sudah seperti ini. Nanti malam ada urusan. Pulang kerja nanti, aku suruh sopir jemput kamu. Antar kamu pulang. Tidak perlu, aku naik taksi sendiri. Aku benar-benar sial. Baru pulang kerja sudah turun salju, tidak dapat taksi. Atau lari sedikit naik bus. Ning. Lama tidak berjumpa. Kak Wen. Ini aku. Tidak perlu, Kak. Kamu kan lemah, jangan sampai kedinginan. Pakai saja. Oh. Ning. Kebetulan bertemu juga adalah jodoh. Boleh traktir makan sambil ngobrolin masa lalu? Waktu kuliah dulu Kakak Wen banyak membantu aku. Bahkan dulu biaya kuliahku dibantu. Kayaknya nggak enak kalau nolak dia. Baik. Kalau begitu maaf merepotkan, Kak. Ayo. Aku mau makan sama teman lama. Hari ini pulang agak malam. Teman lama, bukannya dulu waktu Xianing sekolah. Karena keluarganya kurang mampu, dia hampir tidak punya teman. Dari mana tiba-tiba ada teman lama? Xian. Xian, ajakanmu benar-benar mendadak. Aku bahkan belum sempat berdandan dengan rapi. Jangan keberatan ya. Kamu benar-benar nggak nyangka. Kamu ternyata ingat ulang tahunku. Aku seneng banget. Xian, kamu benar-benar tidak benar-benar membenciku. Dia gila kali, apa-apaan ini? Aku dengar. Kamu sedang menyelidiki bos di balik properti kemakmuran. Ya, aku hanya penasaran. Ingin tahu lebih banyak. Yue. Demi Paman Yu. Kesalahan yang kamu buat sebelumnya bisa aku maafkan. Tapi ingat, Xianing itu milikku. Menyentuhnya sama dengan menyentuhku. Jika masih ada sedikit pun pikiran untuk menyentuhnya, aku akan segan. Kau memanggilku hanya untuk mengatakan ini? Lalu, apalagi yang bisa kukatakan padamu? Aku benar-benar tidak mengerti. Xianing hanya dari desa seorang rakyat rendahan.
Dari segi keluarga penampilan pendidikan, di mana aku kalah darinya, aku hanya tidak mengerti. Apa karena dia mengandung anakmu? Aku juga bisa hamil, Sian, asal kau mau. Kita bisa sekarang juga. Cukup! Aku bilang sekali lagi. Aku padamu tidak tertarik. Dan apakah Xianing baik atau tidak? Bukan untuk kau nilai. Bagaimana dia bisa di sini? Dan memakai jaket pria lain. Bukankah itu putra kedua keluarga Santoso? Sudah aku bilang dari dulu. Xianing yang lumayan cantik, rakyat kelas bawah. Yang ada di pikirannya adalah cara naik kelas dengan cara apapun. Sekarang kau lihat sendiri. Kau percaya sekarang? Duduk di sini saja. Terima kasih. Terima kasih. Masakan ini enak. Sheng Xian ternyata ada di sini juga. Yang di seberangnya adalah manajer Yu. Hari ini ulang tahun manajer Yu. Kulihat riasannya, berdandan cantik lalu pergi. Mungkin kencan dengan Direktur Sheng. Ternyata dia bilang ada urusan malam ini, yaitu menemani manajer Yu merayakan ulang tahun di restoran. Cincin itu pasti hadiah ulang tahun untuknya. Benar juga. Bagaimanapun, keluarga Kesuma adalah keluarga nomor 1 di kota Awan. Keluarga kaya raya paling terkemuka. Manajer Yu dan dia adalah pasangan yang serasi. Mengandung anakmu, masih menggoda pria lain. Benar-benar serakah. Bagaimana kau tahu dia mengandung anakku? Kau menyelidikiku? Padahal dengan Sheng Xian hanya perjanjian menikah demi anak. Kenapa melihat dia bersama manajer Yu? Aku masih sedikit sedih. Ada apa? Masakan di sini tidak cocok dengan seleramu? Maaf Mas Wen. Aku agak tidak enak badan hari ini. Makan lain kali saja. Kenapa baru datang sudah mau pergi? Baju ini jelek sekali. Kebetulan banget ketemu. Tidak mau perkenalkan teman lama ini? Bukankah itu malam itu pria yang menggendong Ning Ning? Ning Ning, ini adalah... Ning Ning, memang harus panggil semanis itu? Dia. Manajer Yu sudah tidak suka padaku. Kalau tahu hubunganku dengan Sheng Xian pasti akan menyulitkanku nanti tidak bisa. Aku harus cari cara untuk mengelabuinya. Kak Wen, aku perkenalkan. Dia adalah paman kecilku. Paman kecil? Aku tidak ingat. Ning Ning punya paman kecil yang muda dan kaya seperti ini? Paman kecil, bisa aja ngomong perempuan jalang yang suka selingkuh. Sekarang ketahuan kan? Kepala kecil Xianing ini sebenarnya mikir apa? Dia bisa saja mengarang. Kenapa tiba-tiba diam? Tolong, sungguh memalukan. Halo paman kecil. Namaku Wen Yanbai. Aku kakak senior Ning Ning di kampus. Halo Kak Wen. Karena kebetulan ketemu. Ayo makan bersama. Apa? Kayaknya nggak perlu. Baiklah. Pelayan, tolong bukakan ruang VIP. Baik, silakan ikut saya. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Kalau begitu kita... Sampai nanti. Aroma sampo om ini kok sama dengan Ning Ning? Apa mereka tinggal serumah? Tidak mungkin. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Oh!
Mau apa kau? Tuan Wen kedua. Hubungannya dengan Ningning kami cukup baik ya. Saat Ningning baru masuk sekolah agak sulit. Aku pernah membantunya dengan biaya sekolah. Meskipun tidak banyak, tapi anak ini baik hati. Dia merasa berhutang budi padaku. Dia memaksa untuk menjadi pengikutku selama 2 tahun. Semua di sekolah bilang dia adalah bayanganku. Oh begitu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Baiklah, malam ini aku yang traktir. Ambilkan anggur yang kusimpan. Baik, Tuan Sheng. Tidak perlu, Paman. Tidak perlu. Tentu saja perlu. Karena selain aku tidak ingin Ningning berhutang pada pria lain. Kenapa aku merasa Paman ini sikapnya terhadap Ningning agak aneh? Ini adalah edisi terbatas Romane Conti. 1 botol harganya jutaan. Siapa sebenarnya Paman Ningning? Tidak hanya mengendarai mobil mewah, tapi juga begitu royal. Maaf merepotkan Paman. Ningning, coba sedikit. Ini anggur yang enak. Tidak, aku... Dia titipan siap minum alkohol. Oh ya, tapi aku ingat dulu waktu sekolah, kamu bisa minum sedikit. Kamu lupa dulu kita. Kakak Wen. Orang semua bisa berubah. Hal yang dulu disukai sekarang dilihat lagi. Mungkin hanya terasa mengganggu. Betul kan? Aku. Menurutku Xianing terlihat cukup sentimental. Ngomong-ngomong, Wen dulu akrab dengan Xianing waktu sekolah dan kalian berdua sama-sama cantik dan tampan, pasti ada rasa suka satu sama lain, kan? Katanya, masa remaja seperti ini sulit dilupakan. Paling mudah untuk api lama menyala kembali. Bukan begitu, aku dan kakak senior tidak ada apa-apa. Memang tidak ada. Waktu itu aku sibuk dengan pelajaran, tidak punya waktu untuk pacaran. Tapi Ningning, aku memang selalu suka padamu. Apa? Lihat jimat keselamatan yang kamu berikan padaku. Selama bertahun-tahun ini aku selalu membawanya. Jadi Ningning, meskipun agak terlambat, tapi bisakah memberiku satu kesempatan untuk mendekatimu? Kamu sebaiknya pikirkan dulu sebelum menjawab. Kalau jawabanmu tidak baik, kakak seniormu ini hari ini jangan berharap bisa keluar dengan utuh dari ruangan ini. Maaf kak, aku selama ini hanya merasa berterima kasih. Tidak pernah punya perasaan lain. Apa? Kamu berbohong kan? Mana mungkin kamu tidak suka padaku? Aku tahu pasti karena Paman kan? Kamu malu untuk mengaku. Bukan kak, maaf banget sudah membuatmu salah paham. Aku benar-benar tidak pernah menyukaimu. Maaf. Tapi... Aku ke toilet dulu. Tuan Sheng, meskipun Anda lebih tua, Ningning sudah dewasa. Saya harap kedepannya jangan campuri urusannya. Tuan muda, Wen. Ini urusan keluarga kami. Ningning dan saya permisi dulu. Kalian berdua. Silakan. Kenapa dia bisa menemani manajer Yu merayakan ulang tahun dan memberikan cincin yang dipersiapkan dengan hati-hati sebagai hadiah ulang tahun? Aku hanya makan malam dengan kakak senior. Dia datang untuk mengacau. Di hati Sheng Xian, aku ini apa? Tuan Sheng. Tuan Sheng, kamu mabuk. Kamu dan orang yang bernama Wen. Ada apa sebenarnya? Bukankah sudah kubilang? Dia hanya dermawanku yang pernah membantuku. Kalau begitu, bilang saja padanya aku ini pamanmu. Itu karena manajer Yu juga ada di sana. Khawatir nanti di perusahaan akan dipersulit orang, makanya aku tidak berani bilang jujur. Maaf. Aku yang kurang baik. Kurang pertimbangan, tidak memberimu rasa aman yang cukup. Kamu bilang pada Yu Yue, mulai sekarang tidak perlu lagi datang kerja. Baik Tuan Sheng, kalau Nona Yu bertanya alasannya, harus bagaimana menjawabnya? Kamu bilang saja, karena istriku tidak suka padanya. Baik, Tuan Sheng. Karena perkataanku satu saja, Sheng Xian langsung memecat manajer Yu. Kenapa dia melakukan itu? Kamu dan manajer Yu. Ningning, aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa.
Pertemuan malam ini karena akhir-akhir ini dia terlalu banyak gerakan kecil. Aku ingin memperingatkannya. Lagi pula kedua keluarga adalah sahabat turun-temurun. Kalau tidak terpaksa, aku juga tidak bisa merusak hubungan. Oh, ternyata aku salah paham. Kalau begitu? Kalau begitu, kamu begitu baik padaku. Apakah karena kewajiban? Atau ada sedikit rasa suka padaku? Ning. Sebelum mengenalmu, aku tidak pernah masuk dapur sedikit pun, tapi setelah aku mengenalmu, kamu hamil. Aku sangat ingin melakukan sesuatu untukmu. Jadi akhir-akhir ini aku mulai belajar membuatkanmu makanan kehamilan. Ini aku pergi ke kuil jimat perlindungan yang aku minta untukmu dan bayi. Sebelum mengenalmu, aku membakar dupa dan bersembahyang hanya ingin hati tenang, tapi sekarang yang aku minta adalah semoga kamu melahirkan dengan selamat. Ning, sebenarnya apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa merasakan hatiku? Maaf. Aku hanya tidak percaya bahwa diriku bisa seberuntung ini bisa bertemu denganmu. Bodoh. Akulah yang harus bersyukur pada Tuhan yang telah mengirimmu ke sisiku. Ning. Aku akan bergantung padamu seumur hidup. Ya. Menyebalkan ulang tahun yang seharusnya menyenangkan dirusak oleh si jalang kecil itu. Nona barusan, orang dari grup Taian menelepon dan berkata, Mereka bilang apa? Meragukan percaya atau tidak, aku akan cabut lidahmu. mereka bilang Tuan Sheng memecatmu alasannya istri Tuan Sheng tidak menyukaimu. Apa katamu? Istri Xian apa maksudnya? Apakah selama ini rumor di perusahaan itu benar? Dia benar-benar sudah menikah resmi dengan Xianing? Tender akan segera dimulai. Bos dari properti kemakmuran sudah ditemukan belum? Maaf, Nona Besar. Identitas orang ini terlalu misterius. Tidak ada informasi sama sekali. Bodoh. Nona Besar, jangan marah. Saya akan cari cara lagi. Diam. Saya sudah punya cara. Xianing, berani-beraninya kau menghalangi jalanku. Aku pasti akan menghancurkanmu. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan tender dari grup Taian naik ke panggung. Gugup. Tidak gugup, sudah menunggu lama baru mendapatkan kesempatan ini, kesempatan untuk membuktikan diri. Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan menjadi sehebat dirimu setara denganmu. Aku sangat menantikan hari itu. Nanti, istriku yang urus luar, aku urus dalam. Aku akan setiap hari berganti-ganti cara memasakkan makanan enak untukmu. Ayo. Selamat siang para dewan juri, saya Xianing dari grup Taian. Sangat berbahagia bisa berpartisipasi dalam presentasi proyek tender kali ini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan Berkasnya untukmu. Asal kamu lakukan sesuai perintahku, pasti kamu bisa merebut Xianing kembali. Ini draft asli proposal tender Xianing. Aku hanya ingin kamu pada saat tender menampilkan proposal yang persis sama dengan Xianing di atas panggung. Kenapa aku harus melakukan itu? Keluarga Kesuma tidak akan mentolerir menantu perempuan yang bercela. Selama Xianing dinyatakan plagiat reputasinya rusak, keluarga Kesuma pasti akan mengusirnya. Nanti, kamu tinggal mengelak bahwa kamu juga dijebak. Lalu menenangkannya dengan baik. Bukankah itu bisa membuatmu mendapatkan sang pujaan hati? Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan tender terakhir naik ke panggung. Giliranmu. Cepatlah. Kamu salah dengan cara keji seperti ini tidak akan mendapatkan cinta sejati. Apa katamu? Diriku yang dulu sombong, merasa benar sendiri kehilangan cinta sejati selamanya. Itu pantas bagiku. Tapi bagaimanapun, aku tidak bisa demi mendapatkannya menyakiti dia. Wen Nianbai, apa maksudmu kembali? Maaf, grup Wen mengundurkan diri. Apa? Mereka mengundurkan diri? Beneran? Tapi izinkan saya mengambil sedikit waktu Anda. Saya ingin mengungkap
mantan Departemen Pemasaran Grup Makmur Sentosa mantan kepala, Yu Wei mencuri dokumen rahasia perusahaan dan mencoba menyuap saya untuk memfitnah Nona Xianing melakukan plagiat. Ini rekaman seluruh proses negosiasinya dengan saya dan catatan tertulis. Semua bukti sudah saya serahkan ke polisi. Saya berharap para juri jangan terpengaruh oleh informasi palsu. Proposal yang dipresentasikan Nona Xia. Semuanya adalah karya aslinya. Hal ini. Grup pasti akan menindaklanjuti sampai tuntas. Bukan begitu. Ada apa ini? Tidak tahu. Xian saya tidak mencuri proposal kalian. Maaf tuh, siapa yang melapor ke polisi? Saya. Pak polisi. Dia adalah Yu Wei. Anda diduga melanggar rahasia dagang. Silakan ikut kami. Jangan, saya adalah putri sulung keluarga Rahayu kalian rakyat jelata. Lepaskan aku Sihan, bicaralah untukku Sihan. Lepaskan aku. Terima kasih atas partisipasi aktif semuanya. Setelah diskusi Dewan Juri, pemenang tender proyek ini adalah Grup Makmur Sentosa. Selamat. Hebat, pantas saja. Bagus sekali, aku benar-benar berhasil. Selamat ya, sayang. Dia istrinya? Istri? Mungkin Nona Xia ini adalah istri rahasia Tuan Sheng? Pasangan serasi jodoh dari surga. Ini sungguh membuat iri. Xian, bolehkah aku berbicara dengan kakak senior sebentar? Baik, setelah selesai, kembali. Satu seperti ayah, satu seperti ibu, bagus sekali. Sheng, terima kasih ya. Karena sudah menambah keturunan untuk keluarga Kesuma. Ning. Lihat siapa yang telepon. Bu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Xiaoning, ibu sudah sembuh. Lihat, berkat Xian. Ibu sekarang sudah sembuh total. Aku sedang membereskan barang-barang. 2 hari lagi bisa melihat kamu dan 2 anakmu. Aku menunggumu, Bu. Cepat-cepat, biarkan aku bicara sebentar dengan ibumu. Baik. Bu Ningning, setelah kamu sembuh, aku akan ajak kamu jalan-jalan. Sayang, ini untukmu. Ini adalah surat pengalihan saham dari grup kemakmuran. Dan semua harta milikku. Mulai sekarang, semuanya kuberikan padamu untuk dijaga. Aku tidak bisa menerimanya terlalu berharga. Harus. Kamu sudah melahirkan 2 anak untukku. Mengalami begitu banyak penderitaan. Anggap saja janjiku padamu dan jaminan untuk masa depanmu. Kalau begitu. Terima kasih, Mas. Kamu. Belum pernah bilang 3 kata itu padaku. 3 kata apa? Ya 3 kata itu. Aku cinta kamu, Mas. Aku juga cinta kamu, sayang.